Setiap manusia di dunia selalu mengharapkan hidayahnya langit jagat raya dan isinya menyembah bersujud kepadanya. Hembusan nafasku karena Allah, setiap langkahku karena Allah, detakkan jantungku karena Allah, hidup dan matiku karena Allah. Allah Maha Besar, Allah Tuhan kita, Allah Maha Besar. Ya Rabbi ya Allahu Akbar. Selalu meminta. Setiap manusia di dunia selalu mengharapkan hidayahnya langit jagat raya dan isinya menyembah bersujud kepadanya. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Tuhan kita, Allah Maha Besar. Ya Rabbi ya Allahu Akbar. Selalu meminta. Allahu Akbar. Besar, Allahu Akbar. meminta. Kedatangan saya ke sini, saya ingin memberikan ini kepada Mbak Marni. Kaki saya bisa jalan sekarang, kok nggak bisa, Mas? Mas. Kok bisa nggak bisa gini sih? Mas, kalau dalam bahaya, memang kadang-kadang manusia tuh punya kekuatan yang mendadak, Mas. Mama kenapa bisa jadi kayak begini, Ma? Siapa yang berbuat semua ini, Mata nih ya? Saya akan membayar 2 kali lipat dari uang yang kalian terima. Oke, bagaimana kalau 3 kali lipat? Lu gagal juga nih, Abri. Lu bercanda sama Abri, lu. Tembak lu. Ngapain lu? Abri mana tuh? Lu besok narik ya? Lu minta bantuan gua, ada duitnya nggak? Uang ini akan saya gunakan untuk tebusan supaya saya bisa mengambil anak-anak saya dan juga Bang Arman. Saya bisa mengetahui di mana Bang Arman. Sekarang siapa bos kalian? Sam. Ternyata benar apa yang saya bilang. Dia benar-benar lolos dari maut. Ini pasti kerjaannya Sinta. Iya, kerjaannya dia ini. Saya tidak mau melibatkan siapapun dalam hal ini. Biar saya sendiri yang menyelesaikannya. Jaga diri kamu baik-baik ya. Kamu hati-hati ya, yuk. Assalamualaikum. Lu lihat ini nggak? Coba lihat. Enggak. Ini lihat nggak? Enggak pernah lihat ini anak. Enggak, Mbak. Enggak, Pak. Iya, ayo. Nih, aku bawain makan siang buat kalian. Berhubung semua pada mahal, jadi kalian makan semangkok berdua aja, ya? Tapi jangan lupa, setelah kalian makan, mangkoknya harus cepat dicuci. Ayo makan!
lu Le, pakai hormat lu. Lu jangan kayak banci yang tegar. Siap! Siap! Gitu dong. Ntar kalau misalnya lu ditanya sama bapaknya Desi, lu bilang dari Kesatuan Topograf Angkatan Darat. Siap! Kalau ditanya pangkat, lu bilang aja mayor. Masalah itu, Maim. Masalah itu. Masalah itu, Maim. Lu tenang aja, gua paling pinter. Gua soal acting itu gua paling gak Im. Soalnya gua tuh pernah belajar teater di Sanggar Ciliwung waktu gua masih di SD. Sakit lo, Le. Belajar sanggar di Ciliwung waktu lo SD 40 tahun yang lalu. Tuh sanggar belum ada. Oh, gue bilangin aye lo. Tunggu dulu. Pokoknya lu jangan ngajak-ngajakin aja. Kalau lu berhasil, jangan lupa komisi gue. Oke? Iya. Terakhir saya ketemu Baim, dia tuh masih kecil, pik, udah dekil, hitam, aduh. Sekarang udah gede, ganteng lagi. Dan nggak lama kemudian, saya dipindah tugas ke pedalaman Irian Jaya. Baru 2 hari yang lalu, saya dipindah tugas lagi ke Jakarta. Iya kan? Kalau saya boleh tahu, Bapak bertugas di mana ya? Maaf Pak, Om saya ini tugasnya udah lama, udah sampai berapa? Kira-kira 30 tahun ya? Wah, udah lama di Irian Jaya di hutan. Jadi dia punya pengingatannya udah mulai berkurang. Wah, lu berteman sama monyet terus di hutan. Pak, saya dari Kesatuan Toko Kaligrafi. Toko kaligrafi? Iya. Bukan kaligrafi, kok Bapak lupa sih? Om gimana? Iya. Itu topografi, Pak. Yang Abri suka foto-fotoin dari pesawat tuh pulau-pulau. Oh, bagian pemetaan ya? Kasus Ambalat yang kemarin? Iya. Siapa tuh yang foto? Oh, jadi Bapak ini yang moto? Bukan saya, Pak. Saya waktu itu lagi narik. Narik apa, Pak? Tank. Oh, Iya. Bapak berpangkat kapten. Bapak ini salah lihat, salah ngomong. Saya tuh mayor, bukan kapten. Iya kan, Im? Mayor. Iya, Pak, di pundak Bapak itu pangkatnya kapten, bukan mayor, Pak. Begini Pak, Om saya ini dia berbakti sudah lama. Nah sama komandannya dia hadiahkan pangkat mayor. Nah kebetulan baru 2 hari yang lalu dia datang ke Jakarta, belum sempat dikasih seragam mayor. Jadi masih pakai seragam kapten. Seragam mayor ya kata komandan nih masih di laundry. Saya tahu. Kamu mau nipu saya lagi ya? Hah? Biar kamu bisa kawin sama Desi, gitu Im? Hah? Kamu pikir Bapak bisa dibohongi sama kamu? Pak, jangan salah sangka Om, saya ini benar-benar abri, tentara, mayor. Enak aja nipu. Saya nggak percaya. Apa saya panggil Om Abri? Hah? Panggil, saya nggak takut, takut. Nah kita bener abri kan? Ayo, pergi aja cepat. Kawan terus. Di sini, Pak. Itu jangan main pistol. Pistol itu kalau ditembak saya mati. Bapak hukum ya, Pak. Jangan bercanda kamu. Baim, keluar dari rumah sini. Ayo cepat. Mari ini air tawar lagi sombong. Kamu jangan macam-macam, Baim. Ayo pergi. Besok saya bawa jenderal ke sini. Ayo pergi. Ayo pulang. Mat, Rek. Lu mau ambil gak? Tadi lu mau? Ambil. Makasih, Pak ya. Akal-akalan kamu nipu-nipu ya. Hah? Sana kamu. Pak, apaan sih Pak? Itu si Baim. Mau nipu Bapak lagi. Hah? Membuat tentara gadungan. Nah sekarang Mbak Im sama omnya itu kemana Pak? Bapak usir. Terus sekarang kenapa Bapak bawa pistol? Bapak mau tembak. Itu anak keterlaluan, Des. Untung kandungan kata Nia nggak kenapa-napa. Kalau iya, Dewi bakal ngelaporin Kak Robi ke polisi. Kamu nggak boleh begitu. Bagaimanapun juga dia masih kakak kamu. Tapi kan Kak, kalau jahatnya terus-terusan gimana? Apa ya harus dibela terus? Udahlah, Wi. Yang penting kandungan Mbak Tania nggak apa-apa. Dewi jadi nggak sabaran pengen punya keponakan. Pasti kalau lahir nanti lucu. Imut-imut nanti Dewi cubitin terus.
Dewi pengen dengerin ya, Kak. Ada suaranya, Kak. Mbak Tania juga udah gak sabaran, Wi. Nunggu bayi ini lahir. Karena seorang perempuan belum lengkap kebahagiaannya jika dia belum menjadi seorang ibu. Loh, Mas Arman kok ada di sini? Saya lagi belajar jalan, Mas. Siapa yang bisa jalan lagi? Kayak waktu habis kubuk kebakar. Masa saya bisa jalannya kalau dalam keadaan bahaya aja? Mas, kalau nggak kuat jangan dipaksa. Enggak, Mas, enggak. Mas inget nggak omongannya Pak Ahmad? Dia bilang Allah akan menolong orang-orang yang mau menolong dirinya sendiri. Artinya saya harus berusaha semaksimal saya untuk belajar berjalan, Mas. Mas, tapi jangan di sini. Berbahaya. Bukitnya terjal, Iya. Saya pengen Pak Ahmad lihat. Siapa tahu dia muncul. Lalu ngobatin lagi kaki saya. Aduh, Mas, jangan nekat, Mas, jangan nekat. Aduh, nanti bisa jatuh. Mas Arman! Mas Arman! Bismillahirrahmanirrahim, Mas. Ayo, Mas, terus. Ayo, pelan-pelan, Mas. Ya, pelan-pelan. Ya, dikit lagi. Ada apa? Kami mau menagih janji kamu. Kami kan sudah ngasih tahu kamu soal Sam. Dan kami juga udah membawa kamu ke tempat Karina. Sekarang kami minta sisa uang yang kamu janjikan. Saya mohon kalian mau bersabar. Kalian pasti akan mendapatkan uang itu. Saya janji. Tidak bisa. Sebelum kamu membayar kami sesuai dengan janjimu, kami tidak akan membantu kamu untuk menjalankan pembalasan terhadap Sam. Baik, saya akan segera membayarnya. Tapi saya mohon kalian mau mengantarkan saya ke rumah teman saya. Untuk apa? Untuk mengambil uang itu. Baik. Nanti malam kami akan membawa kamu ke tempat temanmu itu. Tapi awas, kalau sampai kamu mempermainkan kami, kamu akan menyesal telah berurusan dengan kami. Mengerti? Anak papa sudah bangun rupanya. Rin, papa mau ngomong. Aduh, udah deh, Pak. Karin males tuh nggak ngebahas tentang itu lagi. Sejak kapan anak papa ini jadi tukang ramal ya? Sejak kapan? Kok bisa tahu apa yang papa mau ngomongin? Ya paling Papa mau ngomongin tentang Aryo, apalagi. Ya kan? Iya tuh. Kan? Apalagi sih yang mau dibahas tentang Aryo, Pak? Cepet deh kayaknya. Begini. Papa selama ini memaksa Karin kawin sama si Aryo. Papa merasa salah. Dan kemudian kamu benar. Kalau memang Papa mau ngawinkan kamu dengan Aryo itu karena Aryo punya uang 10 M. Papa nggak usah ngomong kayak gitu. Karin juga udah tahu. Emang Papa dasar matre dari dulu. Terserah Karin. Terserah Karin mau ngomong apa, itu urusan kamu. Tapi intinya bukan itu. Intinya adalah
ternyata Papa salah menilai Aryo selama ini. Maksud Papa? Ya, menurut si Sam, si Aryo itu menghilang. Karena dia telah mendapatkan uang dari Pak Darmanto dan dia mau memulai hidup barunya tentunya dengan pasangan yang baru pula. Dan mungkin saja sekarang si Aryo itu sedang bersenang-senang di Bali atau di Singapura dengan cewek cantik yang ada di sampingnya. Aryo. Nggak mungkin. Rin, kamu yang ngaco. Kamu yang ngaco. Kamu ngomong tadi saja aneh. Sudahlah Rin, ngaku aja. Ngaku, sebenarnya tuh kamu sudah tahu apa yang sudah terjadi. Cuma malu dan takut ngomong sama Papa, ya kan? Malu? Kenapa Papa bisa ngomong kalau Karin malu? Kenapa? Iya dong, karena selama ini orang yang kamu agung-agungkan, orang yang kamu anggap hebat, ternyata nggak ada apa-apanya, nggak benar. Papa makin ngaco. Ngaco gimana? Kamu yang ngaco karena tetap bersikeras mau kawin sama si Aryo. Padahal dia itu cuma mau mempermainkan kamu. Cuman itu, nggak lebih. Aryo tuh bener-bener cinta, bener-bener sayang sama Karin. Papa percaya dong. Mana mungkin sih kalau Aryo itu sayang, kalau Aryo itu cinta sama kamu, pasti dia tidak akan tinggalkan kamu. Apa dia nggak sadar kalau dia pergi, kamu akan kehilangan dia? Am I right? Ya tapi kan Pak. Tunggu. Papa sekarang jadi tidak enak sama si Sam. Tahu nggak? Yang Papa tahu selama ini ternyata Sam yang sayang dan cinta sama kamu. Yang penting sekarang tinggalkan si Aryo dan kembali sama si Sam. Titik. Gila apa? Papa tuh bener-bener keterlaluan, tau nggak? Selain materai Papa egois. Makasih Pak. Gara-gara Papa, Karin udah nggak nafsu makan. Makan tuh. Tio. Ayo. Kok, Ayu masih ngantuk nih. Kalau kamu masih ngantuk, mendingan kamu cuci muka aja di sana. Kalau Tante Jati itu sampai tahu kamu ngantuk, dia pasti marah dan kamu nggak dikasih makan. Udah cepetan cuci muka. Gimana? Seger kan? Lumayan sih, Kak. Tapi Ayu masih berasa ngantuk, Kak. Tante jahat itu sih yang nyuruh kita bekerja sampai malam-malam banget. Udah gitu, kita disuruh bangun pagi-pagi. Sabar aja yuk. Anggap aja kita lagi belajar hidup disiplin. Kalau tidur malam-malam harus bangun pagi dan harus bekerja. Ibu ngajarin kita begitu kan? Iya ya. Ya udah, sekarang lanjutin motongnya. Kalau Tante Jati itu tahu kita gak motong, nanti kita dimarahin lagi. Cepet. Apa? Sakit ya? Aduh. Sakit. Mana nih? Ada apa, Nani? Kamu kenapa, sayang? Saya teringat Ayu, Bunda. Ayu? Kenapa dengan Ayu, Marni? Saya merasa ada yang tidak beres dengan Ayu.
Astagfirullahaladzim, Marni. Istighfar dong sayang, istighfar. Kamu nggak boleh punya pikiran demikian, Marni. Dimanapun Tio dan Ayu berada, dia akan baik-baik saja. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sayang. Saya tahu, Bunda. Saya tahu. Tapi saya merasa ada kontak batin sama dia. Itu karena kamu sedang dihinggapi rasa sedih dan cemas. Bunda mengerti, Marni. Bunda mengerti, sayang. Kamu sedih karena hilangnya Tio dan Ayu. Bunda juga ikut sedih, sayang. Bunda sedih. Tapi rasa sedih dan cemas yang berlebihan itu nggak baik, sayang. Kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sayang, ya. Iya, Bunda. Sudah, biar nanti Bunda beresin. Kamu istirahat, sayang, ya. Terima kasih. Ayo, Kak Tio nggak nemuin perban, tapi Kak Tio nemuin obat merah. Kalau nggak pakai perban, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Kak. Yang penting luka Ayu nggak parah. Ya udah, nih. Perih, Kak. Tahan. Udah nggak perih kan? Udah. Enak aja kalian santai-santai. Disuruh kerja juga. Dasar pemalas. Kita nggak lagi santai, Tante. Adik saya barusan kepotong pisau, jadi saya lekas obatin. Obatin? Pakai apa? Obat merah. Dari mana kamu dapat? Dapat dari mana? Dari kotak obat ruang tamu, Tante. Kurang ajar banget sih kamu. Berani-beraninya kamu menggerakkan barang-barang di saat saya nggak ada di rumah ya? Tapi Tante lagi nggak ada, jadi saya langsung cepet-cepet obatin. Itu bukan alasan. Kan kamu bisa tunggu sampai saya datang, baru kamu minta izin ambil obat. Enak aja. Tante, jangan sakiti kakak saya, Tante. Kakak saya cuman ngobatin Ayu. Diam kamu. Emang aku ngajak ngomong apa sama kamu? Dah, sekarang juga kamu cepat kembaliin obat merah ini ke tempatnya. Terus kamu kuras kamar mandi yang bersih. Cepat! Iya. Cepat! Iya. Kak Tio, maafin Ayu ya, Kak Tio. Gara-gara Ayu, Kak Tio jadi dimarahin dan dihukum. Sudahlah, Mas. Tidak perlu disesali apa yang sudah terjadi. Terima saja kenyataan ini. Bahwa Mas Arman belum sembuh total. Saya cuma nggak habis pikir, Mas. Kenapa di saat berbahaya saya bisa berjalan? Tapi di saat normal seperti ini saya nggak bisa sama sekali jalan. Loh, kan sudah saya bilang. Terkadang di saat-saat kepepet, manusia itu cenderung bisa melakukan sesuatu di luar dugaannya. Iya, tapi kenapa di saat-saat seperti itu, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ahmad. Karena di saat-saat seperti itulah manusia baru benar-benar menyadari kelemahan dan keterbatasannya. Nah, dengan kesadarannya itu, ia mampu berbuat sesuatu yang semula dia anggap sangat sulit untuk dilakukan. Duduk, Pak. Duduk. Silakan, Pak. Maaf. Bapak tidak lama-lama. Bapak hanya kebetulan lewat sini. Bapak tahu, kalian baru saja lolos dari amukan api yang melahap gubuk kalian.
bagaimana bisa tahu, Pak? Bapak lewat di gubuk kalian yang lama. Tapi Bapak jadi penasaran. Bagaimana kalian bisa lolos dari amukan api tersebut? Begini loh Pak, tiba-tiba Mas Arman bisa berjalan. Saya lihat sendiri kok. Dia benar-benar bisa berjalan. Bener Pak? Iya Pak. Tapi sekarang udah nggak bisa lagi. Nah, itu karena kamu memaksakan kehendak diri yang sebenarnya di luar kemampuan diri kamu. Bapak lihat kamu belajar berjalan di atas bukit yang terjal tadi pagi. Tapi ingat, melakukan sesuatu dengan paksaan diri itu tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Hendaknya melakukannya dengan niat, hati yang bersih dan tulus. Jangan lupa, pasrahkan dirimu sepenuhnya kepada Allah. Iya Pak, iya. Sekarang Bapak permisi dulu. Pak, kapan Bapak kembali lagi ke sini, Pak? Nanti malam Bapak datang lagi ke sini. Nanti malam. Ya, iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain dia di sini? Papa yang undang dia ke sini sayang untuk makan siang bersama. Gak apa-apa kan? Ngapain papa undang-undang dia makan siang? Emang dia nggak mampu beli makan siang? Karin, jangan ketus gitu dong. Dia akan datang ke sini dengan maksud baik, ya kan? Dengan niat baik, ya kan? Apa? Niat baik? Nggak salah dengar, punya niat baik. Sam, gini Rin, gue datang sini karena gue pengen ngebantu lo untuk cari Aryo. Lo mau ngebantu gue nyari Aryo? Nggak salah dengar gue, Sam. Coba sekali lagi ngomong. Beneran Rin, gue serius. Gue pengen bantu lo cari Aryo. Kok gue susah percaya ya tiba-tiba lo punya niat baik kayak gini? Lagian lo mau nyari Aryo di mana, Sam? Nggak gampang lo nyari Aryo. Atau jangan-jangan lo tahu lagi Aryo sebenarnya di mana, cuman lo nggak mau bilang. Iya. Lo kok nuduh gue sih Rin? Gue tuh niatnya baik tau nggak? Niat baik. Dah, emang gue anak kecil percaya. Permisi Om, saya mau jawab telepon dulu. oh iya, silakan. Yang lama aja, yang lama. Ya dapat, berapa miliar dapat ngundang dia makan siang? Hah? Saya kan sudah bilang sama kamu, saya nggak mau diganggu. Kenapa kamu telepon saya? Sorry bos, ini darurat. Aryo kabur bos. Apa? Kabur? Kenapa dia bisa kabur? Dia berhasil mencukil kamar jendelanya. Sekarang kita juga lagi berusaha nyari dia. Oke, sekarang kalian cari Aryo sampai dapat. Saya akan ke sana sekarang. Kalau sampai saya tiba di sana Aryo belum dapat, kalian semua akan saya beri pelajaran. Baik bos. Tahu kan yang paling gak suka ngeliat muka dia. Karin, jaga mulut. Perempuan tuh harus akhlaknya yang benar. Kenapa sih? Judes amat. Iya. Manusia kan bisa berubah. Maaf Om, Rin, saya harus pamit dulu karena ada urusan penting mendadak. Bagus, kenapa nggak dari tadi? Makin cepat pergi makin baik. Tolong sampaikan salam saya buat Tante Om. Baik, saya akan pamitkan. Tante itu memang kadang-kadang kalau udah ke salon, waduh lama bener. Temennya banyak di sana. Oke, misi Om. Oke, yuk. Ada apa sih Mbak ribut-ribut? Pulang-pulang bukannya menebar senyuman, malah bikin onar. Jangan ikut campur kamu. Dasar anak kecil. Campur anak kecil. Judes banget sih jadi orang.
kucing yang punya 9 nyawa. Tapi kamu jangan senang dulu. Karena saya akan pastikan kalau kamu tidak punya nyawa yang ke-10. Si Arman juga hilang. Tika! Tika! Sini kamu! Kamu masuk kamar saya ya? Enggak, Mbak. Ada apa sih memangnya? Jangan bohong kamu, Tika. Mbak, ngapain sih aku bohong? Mbak Sinta ini kenapa sih? Pasti marah. Orang itu memang benar-benar sudah nggak waras. Gimana? Kalian sudah berhasil menangkap dia kembali? Sudah, Bos. Untung dia lari belum jauh. Jadi sempat kami tangkap, Bos. Di mana dia sekarang? Ada di dalam, Bos. Tadi dia sempat berontak, jadi terpaksa kita pukul sampai pingsan. Sam, ternyata lu dibalik semua ini semua. Hah? Tahu, sejak awal sebenarnya gue udah curiga. Gue nggak percaya kalau mereka ini anak buahnya Pak Darmanto. Ternyata dugaan gue ini benar. Sialan, lu bilang kalau dia tadi pingsan. Tadi emang dia pingsan, Bos. Maksud lu apa sih ngelakuin ini semua karena anak gue? Hah? Apa? Kayak gue nggak pernah ngelakuin apa-apa sama lu. Justru gue yang ngelakuin ini, yuk. Karena lu udah nyakitin gue, yuk. Lu tuh udah ngancurin hati gue banget, tau gak? Maksud lu tuh apa sih? Lu ngomong apa? Lu udah ngerebut Karina dari gue. Karina cuma satu-satunya yang ada di hati gue, yuk. Jadi cuma gara-gara ini doang lu ngelakuin ini? Hah? Cuma gara-gara Karina, iya? Cuman. Lu bilang cuman, yuk. Oke, mungkin buat lu masalahnya memang kecil. Tapi buat gue, yuk. Buat gue masalahnya besar. Gue cinta mati sama Karina. Dan gue nggak akan pernah ngebiarin lo atau orang lain dapetin dia. Ngerti lo? Lu denger ya? Lu denger omongan gue. Lu nggak akan dengan mudahnya kabur dari masalah ini. Yakin banget lo, yuk. Tapi kita lihat aja nanti. Pokoknya selama lu masih gue sekap, jalan buat gue untuk mendapatkan Karina terbuka lebar. Gue yakin Karina akan jatuh ke tangan gue. Dan gue akan segera menikah sama dia. Saya nggak mau kejadian hari ini terulang lagi. Gara-gara kecerobohan kalian, si Arya jadi tahu kalau saya lah dalang semua ini. Tenang aja, Bos. Kita jamin kejadian hari ini nggak akan terulang kembali. Bagus. Karena kalau kalian semua salah lagi, kalianlah berurusan sama saya. Ngerti semua? Baik, Bos. Baik, Bos.
terima kasih atas kerjasamanya. Sekarang saya benar-benar yakin bahwa Samlah di balik semua ini. Sama-sama. Tapi ingat, malam ini kamu harus bayar semua janji kamu. Jangan khawatir. Saya pasti akan menepati janji saya. Bisa tolong bukakan ikatan ini? Bukain. Marni! 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 Marni, di mana kamu? Ada apa kamu teriak-teriak Marni? Bunda, Marni di mana? Saya harus ketemu dia sekarang. Hei, perempuan Soali, di mana uang dan polis asuransi Arman yang kamu curi dari kamar saya? Saya nggak tahu, Mbak. Kenapa Mbak Sinta menuduh saya mencuri? Jangan bohong kamu. Hah? 2 hari yang lalu kamu berusaha masuk ke kamar saya. Saya nggak jadi masuk, Mbak. Itu karena ada saya kan. Tapi saya yakin pasti kamu sudah masuk ke kamar saya duluan. Ayo aku. Allah. Tapi memang saya benar-benar tidak masuk ke kamar Mbak Sinta. Saya nggak jadi masuk. Dasar perempuan pembohong kamu. Ya Allah, ya Rob. Sinta, istighfar, nak. Istighfar saya. Istighfar, Sinta. Bunda jangan ikut campur. Ini urusan saya dengan Marni. Ayo, sekarang kamu bilang, atau saya akan mencelakai kedua anak kamu. Astagfirullahaladzim. Berarti yang mencuri Tio dan Ayu Mbak Sinta. Iya. Saya menggunakan mereka untuk memancing Arman supaya keluar dari persembunyiannya. Tapi ternyata mereka mempunyai kegunaan lain. Sekarang katakan sama saya, di mana uang dan polis asuransi Arman sebelum saya melukai kedua anak kamu? Ayo aku! Mbak Sinta boleh melakukan apa aja sama saya. Boleh melakukan kekerasan apa aja sama saya. Tapi saya tidak tahu masalah uang dan polis asuransi, Mbak. Saya nggak tahu. Baik, saya harap kamu berkata jujur. Karena kalau tidak, saya akan melukai anak kamu dengan tangan saya sendiri. Saya mohon jangan, Mbak Sinta, saya mohon jangan lukain Tio sama Ayu, Mbak. Saya mohon, Mbak, saya mohon jangan sakitin Tio dan Ayu. Saya mohon, Mbak, tolong. Baskai! Sudahlah, Marni. Kembalikan saja, nak, uang dan polis asuransi itu. Semuanya itu nggak ada harganya, sayang, dibandingkan nyawa kedua anak kamu. Kenapa sekarang udah nggak begitu sakit lagi, Pak? Nggak kayak tempo hari. Yang Bapak lakukan sekarang ini adalah tahap penyembuhan saja. Kalau tahap rasa sakit itu sudah kamu lewati. Berarti setelah ini saya bisa jalan lagi dong, Pak? Insya Allah. Bagaimana saya berterima kasih sama Bapak setelah Bapak banyak menolong saya. Hanya satu permintaan Bapak. Apa, Pak? Katakan aja, Pak. Apa? Kamu sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk memulai hidup baru. Pergunakanlah kesempatan itu baik-baik. Lakukanlah ibadah kepada Tuhan dan juga terhadap sesama manusia. Kamu mengerti yang Bapak katakan? Insya Allah, Pak. Insya Allah saya mengerti. Bagus. Karena hanya dengan demikian, kamu akan mendapatkan rahmat dan anugerah yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
harus hamba lakukan, ya Allah? Assalamualaikum, Mbak Marni. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Mas Aryo, kemana aja Mas selama ini? Semua orang mencari Mas Aryo. Maaf, Mbak. Ada sebuah urusan penting yang harus saya selesaikan dan saya sampai sekarang belum bisa menampakkan diri saya. Kenapa Mas? Saya tidak mau, Mbak. Orang-orang nanti yang terdekat dengan saya terlibat dengan masalah saya ini. Lalu Mas Aryo kesini mau ada keperluan apa Mas? Mbak. Maaf kalau ini sangat mendadak. Saya, kalau boleh, saya mau ambil cek yang saya titipkan kepada Mbak Marni. Kebetulan ada sebuah keperluan yang sangat mendadak sekali. Maaf, Mbak. Astagfirullahaladzim. Itu kan uangnya Mas Aryo. Ya jelas aja boleh, Mas. Saya cuma perlu uang sedikit kok, Mbak. Cuma 250 juta saja. Kalau Mas Aryo hanya butuh 250 juta, insya Allah saya bisa bantu malam ini juga dengan bentuk tunai. Ceknya sudah Mbak Marni cairkan? Bukan, itu uangnya Bang Arman yang dicuri Mbak Sinta. Kalau boleh saya pinjam dulu, nanti saya kembalikan. Sebentar ya Mas, tunggu ya. Ini Mas, 250 jutanya. Saya pinjam dulu ya, Mbak. Nanti saya ganti. Maaf Mas Aryo, kalau boleh saya tahu, sebenarnya ada urusan apa sampai Mas Aryo menghilangkan diri? Maaf, Mbak. Saya harus buru-buru. Tolong jangan sampai siapapun tahu kalau saya kesini ya. Assalamualaikum. Kamu belum tidur, Marni? Saya belum bisa tidur, Bunda. Jangan terlampau kau pikirkan, Marni. Nanti kamu bisa sakit. Yang penting kita sudah tahu yang menculik Tio dan Ayu itu kan Sinta. Sudahlah, nggak usah pikirkan. Besok kita pikirkan cara membebaskan mereka aja ya. Sekarang gini aja, Marni. Lebih baik kita ambil air wudhu, ya. Sama-sama kita baca Al-Quran yuk, sayang, yuk. Ya, ya sayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak. Setiap manusia